Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk mengadakan majlis ilmu pada subuh, kuliah subuh. Mudah-mudahan majlis ilmu ini akan ada manfaatnya bagi kita semua, sama ada bagi kehidupan kita di dunia ini, dan berharap akan lebih lagi bermanfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Tajuk pembahasan kita pada pagi hari ini adalah masih lagi seputar ma'al hijrah, karena kita masih lagi berada di awal tahun Hijriah, yaitu kita akan mengkaji ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-40. Surah At-Taubah ayat yang ke-40, yang mana ayat ini menerangkan tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ketika malam hijrah, yaitu bersembunyi di dalam gua. Yang di dalam gua itu Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, jangan sedih, kemudian dijadikan sebagai judul buku oleh salah seorang ulama kita yang terkenal, Syekh Aid Al-Qarni. Bukunya La Tahzan, jangan sedih, menjadi bestseller di dunia. Bukan hanya diterjemahkan ke bahasa kita, tetapi ke berbagai bahasa di dunia. Dikatakan sampai 70 bahasa dunia. Karena buku ini sangat dekat sekali dengan kehidupan keseharian kita. Karena kita ini ada kalanya juga sedih. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur sesiapa yang sedih. Jangan sedih. Sedih itu ujian hidup. Datang, tetapi sedih itu boleh pergi seketika. Dan sedih itu akan pergi apabila Allah yang bersama dengan kita itu akan melenyapkannya, mengangkatnya. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita lihat ayat ini, kemudian kita akan sampaikan tafsir ringkas. Kemudian selepas itu barulah kita akan coba kaji ayat ini dengan lebih mendalam, sehingga boleh kita gunakan sebagai petunjuk, sebagai bimbingan di dalam hidup kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolongnya, yang di sini Nabi Muhammad. Jika kamu tidak menolongnya, tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah,
sesungguhnya Allah telah menolongnya. Nah, ini pangkal ayat. Pangkal ayat ini bersifat umum. Bila Allah telah menolong Nabi Muhammad, nah, bila Allah telah menolong Nabi Muhammad, perkataan berikutnya di dalam ayat ini menerangkan, yaitu ketika malam hijrah. Nah, ini barulah peristiwa hijrah disebutkan. Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين, yaitu ketika orang-orang kafir telah mengusirnya daripada kota Mekah, yang mana Nabi Muhammad ketika diusir bukan bersendirian, tsani itsnain, salah satu dari yang dua. Maknanya salah seorang dari dua yang diusir. Siapa satu lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya lagi, idhuma fil ghar, yang mana mereka berdua di dalam gua. Berarti pertolongan Allah itu lebih spesifik disebutkan pada malam hijrah, yaitu pertolongan ketika berada di dalam gua. Sebenarnya banyak pertolongan Allah. Mula daripada keluar rumah karena rumah dikepung. Kemudian pertolongan Allah, jalan yang ditempuh bukan jalan yang terus mengarah kepada Madinah, ke utara, tidak, tetapi ke selatan, arah ke Yaman. Nah, ini adalah pertolongan Allah juga, yaitu tidak menempuh jalan yang biasa ditempuh, sehingga boleh memperdaya kafir Quraisy. Pertolongan Allah. Tetapi ayat ini lebih spesifik menerangkan pertolongan di dalam gua. Gua Thur. Gua ini berada di atas Jabal Thur. Jabal Thur, jabal yang cukup tinggi, 5.000 kaki lebih tinggi ya. Bulan lepas kami naik ke atas Jabal Thur. Lepas menunaikan semua manasik haji, tinggal menunggu balik saja lagi. Daripada mana-mana lebih baik naik atas gunung ini, supaya kita merasakan macam mana pula Rasulullah naik ke atas gunung ini dan bermalam di puncak gunung di dalam gua 3 malam. Oh, rupanya tinggi. Pukul 4 pagi kita naik, pukul 5 lebih baru sampai atas. 5 lebih. Itu kalau kita naik pada malam hari. Kalau kita naik pada siang hari lebih lambat lagi kerana banyak berhentinya. Kalau malam hari lebih selesa. Nanti subuh sampai atas. Tinggi sekali. Ke situ Rasulullah pergi bersembunyi. Id yaqulu li sahibihi, di dalam gua itu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, jadi maksudnya adalah Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih wahai sahabatku, innallaha ma'na, sesungguhnya Allah bersama kita. Berikutnya lagi, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah pun menurunkan ketenangan kepadanya. Kepada siapa diberikan ketenangan? Kepada Nabi Muhammad. Dalam tafsir yang lain, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Masing-masing ada alasan mengapa memahami Rasulullah atau Abu Bakar yang diberi ketenangan. Nanti boleh kita terangkan dalam tafsir. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, dan Allah menguatkannya Rasulullah dengan pertolongan berupa tentera-tentera yang kamu tidak boleh melihatnya. Siapa tentera yang tidak boleh dilihat oleh manusia? Maka ulama tafsir menyebutkan malaikat. Malaikat telah membantu menolong Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Tak terasa sampai di puncak gunung. 3 malam pula di sana. Di atas tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sesiapa, gunung batu. Dan tidak dapat
memastikan macam mana nasib di atas sana dan sampai bila. Tetapi telah dibantu oleh Allah melalui tentera yang tidak boleh dilihat. Kemudian ayat berikutnya ini penyampaian secara am. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah menjadikan perkataan orang-orang kafir itu rendah. Perkataan orang kafir, perkataan syirik rendah. Menyekutukan Allah itu rendah, hina. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan perkataan Allah itulah yang tinggi. Perkataan Allah adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Itu adalah yang tinggi. Ujung ayat, wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa tak boleh dikalahkan. Bijaksana menetapkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Baik, selepas kita terjemahkan ayat ini, maka dapatlah kita mengetahui bahwasanya ayat ini tentang peristiwa yang berlaku pada malam hijrah, yaitu peristiwa Allah menolong Rasulnya. Yang Rasulnya itu bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di mana? Di dalam gua bersembunyi, sehingga tidak didapatkan oleh kafir Quraisy. Sebab apabila didapatkan akan dibunuh. Bahkan kafir Quraisy pun telah memberikan janji upah. Sesiapa yang boleh mendapatkan Rasulullah, hidup ataupun mati, 100 ekor unta untuknya. 1 ekor unta berapa harga sekarang? Kalikan 100. Maka ramailah yang mencari Rasulullah untuk mendapatkan upah, untuk membunuh Rasulullah. Tetapi mereka gagal, sebab Allah telah menolong Rasul. Kegagalan mereka itu menerangkan mereka lemah. Maka kedudukan atau keadaan orang-orang kafir itu kerana mereka lemah, mereka adalah hina. Rasulullah berdua saja dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kafir Quraisy ribuan banyak, tapi mereka tak boleh menangkap Rasulullah. Meskipun jumlah mereka banyak, ramai, tapi mereka tak boleh. Maka nampak sekali bahwasanya Allah telah menolong Rasulnya, sehingga dengan pertolongan tersebut tinggilah perkataan Allah yang diperjuangkan oleh Rasulnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlihatlah jelas Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini namanya tafsir ringkas. 2-3 menit selesai tafsir ini. Berikutnya lagi adalah tafsir yang lebih panjang. Nah, kita nak bahas ayat ini dengan lebih terperinci. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah ayat ini sebenarnya menghendaki apa yang paling pokok, yang paling utama menghendaki apa. Memang ayat ini bercerita tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah, memang. Tetapi kita perhatikan di pangkal ayat. Pangkal ayat adalah illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Kerana ini adalah pangkal ayat, kemudian selepasnya adalah peristiwa Allah menolong Rasulullah di dalam gua ketika bersembunyi pada malam hijrah, bermakna peristiwa tersebut hanyalah dalil atau hanyalah bukti Allah telah menolong Rasulnya. Bermakna bukan itu sebenarnya yang pokok utama daripada ayat ini. Pokok utama pada ayat ini sebenarnya adalah jika kamu tidak menolongnya. Siapa kamu di sini? Ketika ayat ini turun, kamu yang dimasukkan dalam ayat ini adalah sahabat, orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Sekarang siapa kamu di sini?
saat sekarang ini, pada masa sekarang ini, ketika ayat ini kita baca, maka kamu di sini dalam ayat ini adalah kita ini sekarang. Jika kamu, wahai orang-orang beriman, tidak menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Masih belum jelas? Tambah lagi. Belajar tafsir ini selesai. Tak paham, tambah lagi sampai paham. Sampai bila paham? Sampai duha nanti. Tak paham juga sampai zuhur. Maka ada tafsir itu pendek saja, ringkas. Wah, kalau kita tak puas, kita pindah ke tafsir berikutnya. Ada yang lebih panjang. Tak puas lagi, pindah ke yang berikutnya lagi. Oh, ini ayat tentang akidah. Pindah kita ke tafsir yang memang mengkaji lebih dalam tentang akidah sampai kita paham. Ada berapa tafsir yang sudah ada? Hampir 160 tafsir sekarang ada. Kalau kita kumpulkan 160 ni, wah, mungkin penuh satu masjid ini agak. Satu tafsir itu saja yang tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, karangan Imam Ar-Razi, mungkin satu rara itu sudah satu tafsir saja. Dan selesa sekali sebab pada hari ini tafsir sudah banyak sekali, bahkan masih lagi ada yang akan terbit, ada yang sedang menulis tafsir dan akan berterusan. Kembali ke pangkal ayat tadi. Jika kamu tidak menolongnya, oh, bermakna kita bawa kepada kita sekarang. Apabila dahulu kepada para sahabat, jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Artinya apa? Artinya, wahai orang-orang beriman, kuinginkan daripadamu, wahai orang-orang beriman, adalah menolong Nabi Muhammad. Apabila kamu menolong Nabi Muhammad, pertolonganmu itu sebenarnya tak menambah apa-apa ke atas Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab pertolongan Allah sudah pun ditetapkan ke atas Nabi Muhammad itu. Jadi tanpa pertolonganmu pun tak akan menambah apa-apa. Lalu apabila kamu menolong Nabi Muhammad itu, maka sesungguhnya manfaat pertolonganmu itu kepada Nabi Muhammad adalah kembali kepada dirimu sendiri. Ini dia kaji. Apa pertolongan kita kepada Nabi Muhammad sekarang? Kalau dahulu para sahabat ikut serta dengan Nabi Muhammad, perang umpamanya, ikut bersama di perang Badar, perang Uhud dan perang-perang lainnya, membantu apa saja yang diperlukan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah perlukan? Oh, Rasulullah perlukan tempat berdiam kerana baru sampai di Madinah, maka diberikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ini ya Rasulullah, tempat kediaman. Rasulullah perlu makan, minum, kendaraan atau apa saja untuk keperluan membangun kota Madinah, maka mereka pun membantu. Mereka membantu sebenarnya bukan untuk Rasulullah, sebenarnya untuk diri mereka sendiri sebagai pembuktian keimanan. Nah, ini dia yang menjadi inti daripada ayat ini, pokok utama daripada ayat ini. Maka sebelum Allah menerangkan tentang peristiwa di malam hijrah itu, ketika Rasulullah berada di atas gunung, di dalam gua, karena gua itu di atas gunung, di atas puncak gunung. Sebelum Allah menerangkan peristiwa itu, Allah terlebih dahulu menyebut, jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Maka wahai orang beriman, tolonglah Rasulullah itu. Apabila kamu menolongnya, maka manfaatnya, kebaikannya kembali kepada dirimu sendiri. Sekarang Rasulullah telah wafat. Bagaimana cara menolong Rasulullah sekarang ini? Cara menolong Rasulullah sekarang ini adalah hidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Nah, inilah dia pertolongan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah menolong agama Allah. Ketika kita menolong Rasulullah dengan menghidupkan sunnah Rasulullah kembali, maka insya Allah
kita telah termasuk ke dalam golongan menolong Rasulullah, menolong agama Allah, maka kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Takkan mungkin kita boleh menolong Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah kalau sendiri kita tidak mengetahui apa saja sunnah-sunnah Rasulullah. Pada dalam Al-Quran sudah disebutkan, ikuti Rasulullah, maka kita akan menghidupkan sunnah Rasulullah. Ikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, katakan kepada mereka, jika kamu wahai umatku betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu pula. Niscaya Allah akan mencintaimu pula. Berarti kebaikannya kembali kepada diri kita. Dapat cinta Allah dengan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, menolong Rasulullah di dalam perjuangan menyampaikan kebenaran. Dahulu menyampaikan kebenaran, sekarang juga untuk menyampaikan kebenaran. Maka sesiapa yang menyampaikan kebenaran pada hari ini, sesiapa yang menyampaikan kebenaran pada hari ini, bermakna ia telah mengikuti jejak Rasulullah dahulu, bermakna telah ikut serta menolong Rasulullah SAW dalam menyampaikan agama ini sampai ke akhir masa, meskipun Rasulullah telah wafat. Ini dia pokok utama daripada ayat ini. Jika kamu tidak menolong agama Allah, jika kamu tidak menolong Rasulullah, tidak menolong Rasulullah, tidak menolong agama Allah, kerana Rasulullah itu memperjuangkan agama Allah. Berarti dengan menolong Rasulullah bermakna menolong agama Allah. Maka ayat lain pula menyebutkan, jika kamu menolong agama Allah, in tansurullah yansurkum, Allah pun akan menolongmu. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolongmu. Berarti jika kita menolong agama Allah, menolong Rasulullah dengan terus menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah, kemudian Allah menolong kita, bermakna kebaikan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi petunjuk yang ada dalam ayat ini sebenarnya adalah teruskan menolong agama Allah dengan mengikuti Rasulullah. Ini dia yang penting. Untuk memantapkannya, meletakkannya dengan kuat, tertancap dengan kuat di dalam hati, maka kita lihatlah peristiwa yang menjadi dalil atau yang menjadi bukti bahwasanya Allah telah menolong Rasulullah. Apabila bukti sudah ada, berarti yang penting sebenarnya adalah saya sekarang ini sudah sejauh manakah saya ini menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Ingatlah bila Allah menolong Rasulullah ketika orang-orang kafir itu mengusir Rasulullah daripada kota Mekah. Berarti ayat ini tentang hijrah, yang mana Rasulullah itu adalah salah satu dari dua orang, yang mana kedua-duanya berada di dalam gua. Berkatalah ia idh yaqulu li sahibihi, berkatalah ia kepada sahabatnya. Sahabat yang dimaksudkan adalah Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itulah sahabat Nabi. Siapa yang menyebut Abu Bakar itu sahabat Nabi? Allah dalam ayat ini. Maka ulama tafsir menyebutkan apabila ada kelompok yang mengatakan Abu Bakar bukan sahabat Nabi,
maka kelompok itu kafir, karena ia telah mengingkari ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Ada tak kelompok yang mengatakan Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, bahkan mengutuk dan mencela Abu Bakar? Ada. Apa nama kelompok itu? Syiah. Maka sebagian ulama menyebutkan ayat ini menjadi dalil tentang kesesatan Syiah, kerana Allah menyebut Abu Bakar adalah sahabat, kemudian mereka pula mencela dan mengingkari Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Siapa mereka? Allah saja menetapkannya, kemudian mereka pula mengingkarinya. Karena pada hari ini Syiah ini semakin menjadi-jadi melakukan kezaliman di muka bumi. Baru-baru ini di mana? Selepas di Syria, selepas di Suriah, di Yaman, mereka membantai para ulama kita di Yaman. Dan kita tak tahu kemana pergi lagi selepas ini, kerana mereka di-backing oleh musuh utama di akhir zaman ini, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka bersama-sama, Zionis dengan Syiah ini bersatu menghentam Islam. Itu tajuk lain lagi lah. Sekarang tajuk kita adalah ayat ini, yaitu ayat ini menerangkan bahwasanya Rasulullah adalah sahabat Nabi. Ayat ini menyebutkan id yaqulu li sahibi, yaitu ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu sedih. Bila Abu Bakar ini sedih? Di dalam gua. Dalam hal apa sedih? Apakah sedih karena tidak ada makan minum? Bukan, itu perkara dunia. Dalam perkara apa Abu Bakar ini sedih? Itu dalam perkara agama. Jadi boleh sedih, boleh, silakan. Dan sedih itu menjadi amal saleh apabila dalam perkara agama. Contoh umpamanya perkataan Abu Bakar yang menerangkan beliau sedih. In uqtal fa ana wahid. Kalau aku ini dibunuh, aku ini satu orang saja, habis sudah. Wa in qutil halakatil ummah. Tetapi kalau kamu terbunuh wahai Rasul, maka umat ini semua akan binasa. Tak ada lagi yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman apabila engkau terbunuh. Maka aku sedih kalau engkau terbunuh, karena kita hanya berdua saja dan kita tidak berdaya. Sampai kita lari ke dalam gua di puncak gunung ini. Aku sedih dengan keadaan seperti ini, karena jangan-jangan boleh membawa kepada terbunuhnya engkau ya Rasulullah. Aku sedih dengan perkara yang berlaku ini. Semestinya mereka bantu kita, mereka tolong kita. Kemudian engkau ya Rasulullah membangun negeri di Mekah ini, kemudian menguatkan negeri ini, kemudian menyelamatkan bangsa di dunia ini. Itu aku gembira. Tapi kalau begini engkau dicari untuk dibunuh, aku sedih karena agama. Tetapi segera kesedihan itu dihibur, karena Allah mengetahui tentang keadaan sahabatnya itu. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah untuk menenangkan sahabatnya, untuk menghibur sahabatnya. La tahzan, jangan kamu sedih wahai sahabatku. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sedih. Apa makna sedih ini? Sedih ini beza dengan takut. Sedih tidak suka kepada perkara buruk yang sedang berlaku. Kalau takut tidak suka kepada perkara buruk yang akan berlaku. Ada orang sakit, sedang sakit, dia sedih, mukanya nampak masam. Kamu nampak masam muka ini sedih. Saya sakit lah sekarang. Tidak suka kepada perkara baru yang sedang, perkara yang buruk yang sedang berlaku. Sekarang masih sehat, tetapi
Dia semalam pergi ke dokter, dokter bagi tahu ini tak lama lagi awak ni boleh diserang penyakit. Sudah sakit sekarang belum, tetapi takutnya sudah ada sekarang. Takut sudah ada. Oh, saya takut sekali karena dokter kata tak berapa lama lagi saya akan diserang penyakit yang berat sekali, boleh teruk pada saya nanti ini. Dia takut. Takut, sedih boleh mendatangkan derita kerana kita tak suka kepada perkara yang buruk. Maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama hamba, apa yang tak boleh berlaku ke atas hamba tersebut? Semua boleh berlaku. Lemah hamba Allah boleh kuatkan, sakit hamba Allah boleh sembuhkan. Apapun boleh berlaku apabila Allah sudah bersama hamba tersebut, kerana Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Berlaku ke atas diri Rasulullah, ke atas diri Abu Bakar As-Siddiq, ya berlaku. Rasulullah sedih, dihilangkan kesedihan. Abu Bakar sedih, dihilangkan kesedihan, kerana Allah bersama mereka. Kita pun juga sedih, Kita juga takut, akan dihilangkan kesedihan dan ketakutan, tetapi dengan syarat Allah itu bersama kita. Tapi bila Allah bersama kita? Kalau kita bersama Allah, fadhkuruni azkurkum, ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Ini dia ayat yang menerangkan tentang kebersamaan Allah dengan Rasulullah dan dengan Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apabila disebut kata kita, bermakna bersama Rasulullah dan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini dia kunci pertolongan yang telah diberikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Adalah kuncinya kebersamaan Allah dengan mereka. Sebelumnya juga sudah kebersamaan Allah dengan Nabi Isa, diangkatkan ke langit. Kebersamaan Allah dengan Nabi Musa, dibelahkan laut, selamat sampai ke seberang. Kebersamaan Allah dengan Nabi Ibrahim, dimasukkan ke dalam api tapi tak terbakar. Kebersamaan Allah dengan Nabi Nuh, selamat daripada banjir besar. Kebersamaan Allah dengan kita, apa kira-kira? Boleh sebut? Apa kebersamaan Allah dengan kita? Sehingga kita boleh duduk dengan selesa pagi hari ini dan mendengar dan memahami dengan baik. Ini adalah kebersamaan Allah dengan kita. Apabila Allah tidak bersama kita, kita jadi hidup dengan diri kita sendiri yang lemah, tak berdaya, duduk pun tak boleh. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah. Apabila disebut daripada Allah, bermakna kerana kebersamaan Allah dengan kita lah, yaitu dengan mengkurniakan kekuatan kepada kita, sehingga kita boleh selesa menjalani hidup ini. Tinggal lagi mensyukuri yang sudah kita terima, ditambah. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah apabila bawa kepada ayat ini, tolonglah Rasulullah. Menolong Rasulullah adalah juga menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh digunakan kata yang lain, tolonglah agama Allah. Kerana agama Allah ini oleh musuh, agama Allah ini oleh musuh dijadikan sebagai sasaran untuk dirosak. Bagaimana cara menolong agama Allah? Mudah saja, pada diri kita lah sekarang. Yaitu tolong agama Allah ini ditegakkan di atas 5 tiang. Tegak 5 tiang ini, tegaklah agama ini. Salat, puasa, zakat, haji,
kemudian pangkal gaji, yaitu 2 kalimat syahadat. Lihat yang 5 ini sudah, Ustaz. Yang 5 ini sudah kewajiban yang pokok, sudah tegak agama pada diri kita. Jangan diri kita saja. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan juga keluargamu daripada api neraka. Bagaimana istri, suami, anak? Bagaimana dengan saudara mara kita? Bagaimana jiran tetangga kita? Tolonglah agama Allah, yaitu dengan menegakkan rukun Islam ini. Kemudian bukan hanya yang wajib-wajib, tetapi juga yang sunat-sunat. Yang wajib-wajib bukan hanya yang 5 itu saja. Menuntut ilmu ini pun juga wajib. Andaikan kita tak tahu tentang agama Allah ini melalui majlis ilmu ini, tak hadir atau sekali-sekala hadir sehingga tak cukup ilmu kita tentang agama Allah ini, mudah sangat musuh itu untuk meruntuhkan agama kita ini. Dilancarkannya propaganda, tipu daya, kemudian kita pula membenarkannya kerana ilmu kita tak cukup, maka kita sendiri yang meruntuhkan agama kita ini. Kita tak tolong agama Allah, kita tak tolong Rasulullah. Maka ada kebaikan yang kita dapat? Tidak. Kita tidak berjaya dalam ujian hidup, maka tidak akan dapat cinta Allah, tidak akan dapat pertolongan Allah. Maka kita akan dibiarkan menjalankan hidup ini dengan diri kita sendiri. Tolong agama Allah ini dengan bukan hanya yang wajib-wajib, dengan yang sunat-sunat juga. Banyak jalan di dalam menolong agama Allah. Apa saja jalannya? Pengajian majlis ilmu yang lain menerangkan. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan, seandainya kita menolong agama Allah ini, sebenarnya agama Allah ini pun sudah tinggi kerana Allah yang meninggikannya. Kemudian apabila kita menghadapi musuh, sebenarnya kedudukan musuh itu rendah kerana Allah yang merendahkannya. Maka dalam ayat ini, dan Allah menjadikan perkataan orang-orang kafir itu rendah, dan Allah menjadikan perkataannya tinggi. Oh, bermakna apabila kita menolong agama Allah sebenarnya untuk mengisi kehidupan kita sendiri sebelum kematian tiba, untuk meninggikan kehidupan kita sendiri sebelum kematian tiba, untuk kita dapatkan kembali manfaatnya di hari pembalasan. Dan hari pembalasan itu bermula semenjak kematian tiba. Balasan saja dalam kubur, balasan dibangkitkan untuk dibalas. Maka kita pun berfikir, terus berfikir, apa saja usaha akan kita buat apabila usaha tersebut adalah untuk menolong agama Allah, menolong Rasulullah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak menolong Rasulullah, tidak menolong Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Oh, berarti pokok pangkal gaji kita, penutup pengajian. Tak panjang kan? Hanya 45 menit. Maka pokok pangkal gaji kita sebagai kesimpulan, yaitu di saat kita berusaha sekuat tenaga menolong agama Allah, sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Menolong agama Allah adalah dengan menjalankan seluruh petunjuk yang telah Allah turunkan di dalam agamanya ini. Yang petunjuk itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Semua perintah Allah laksanakan, buat, ikuti, dan seluruh larangan Allah tinggalkan, jauhi. Dengan demikian berarti kita telah menolong agama Allah, menolong Allah, dan menolong Rasulnya. Jadi ayat ini meskipun tentang hijrah buktinya, tetapi ia untuk kehidupan kita sampai kita meninggal dunia, dan untuk kehidupan umat ini sampai kiamat. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat ayat ini, oh ini ayat tentang kehidupan umat Islam, maka ditetapkanlah takwim untuk umat Islam adalah takwim Hijriyah.
berawal daripada peristiwa hijrah, karena di peristiwa hijrah Allah menolong Rasulnya, dan umat Islam akan ditolong oleh Allah apabila umat Islam menolong Rasulnya, atau menolong Allah, atau menolong agama Islam. Satu lagi pertanyaan untuk diri kita, dan kita jawab di sepanjang masa, dan tidak perlu dijawab dengan perkataan, tetapi jawablah dengan perbuatan. Sudah sejauh manakah kita telah menolong agama Allah? Banding dengan saudara kita di Palestina sana, bagaimana mereka menolong agama Allah? Oh, mereka mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan harta benda. Kita bagaimana di sini? Ini adalah soalan untuk kita jawab. Maka mudah-mudahan dengan soalan ini akan terus termotivasi diri ini mengisi hidup dengan menjalankan agama Allah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pula kepada kita, sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat yang terdahulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Insya Allah. Kita tutup. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya? Tak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Ya. Bermakna kalau ada yang bertanya, benda ini jelas, terang, mudah difahami, tinggal lagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon doa, mudah-mudahan selamat kami kembali ke tanah air. Pagi ini balik kira-kira pukul 8 nanti sudah bergerak ke airport. Mudah-mudahan selamat kembali, dan insya Allah apabila Allah izinkan kita akan bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum